Selanjutnya Pak, ini terkait dengan publikasi. Ya, publikasi di media massa nasional tentang program Keluarga Harapan. Menurut kabar, Pak Korwil adalah yang pertama dari satu-satunya yang menulis tentang PKH di media massa cetak di Jakarta. Kapan dan apa isinya waktu itu Pak? Oh, dia ada ceritanya. Intinya saya menulis di koran nasional namanya Republika. Kan Republika termasuk papan atas, Kompas, Media Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Saat itu mau jambore itu 2012. Kita akan jambore di 2013. Nah, melengkapi persyaratan-persyaratan sebelum jambore itu Kementerian Sosial RI mengadakan sayembara untuk setiap pendamping, ada perwakilan lagi sortir, setiap provinsi mengirim ke Kementerian Sosial RI sekian tulisan ilmiah ya, atau cerita esai tentang features, tentang suka duka menjadi pendamping PKH. Nanti akan diseleksi. Dan buku kemudian nanti itu akan dijadikan artikelnya bunga rampai, jadikan misalnya seperti inilah ya, satu buku dicetak oleh kementerian tentang PKH dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dan kami para Korwil diperintahkan untuk menyampaikan instruksi tadi, mengumpulkan artikel se-Indonesia. Ya kami tidak lanjuti, tetapi sebelum itu agar Mbak tahu ini sejarah. Mbak pendamping tahun berapa? 2018. 2018. Baik. Berarti hadir acara di Lampiasa yang ada Pak Kapolres. Yes. Nah, dia begini Mbak. Saya inginnya ketika saya meminta orang melakukan A, B, C, D, saya sudah melaksanakannya. Kalau tidak, nanti orang membatin. Pasukan kita pasti siap perintah Pak, kan begitu. Di luar pintu pertemuan sama kita, dia keluar terus ngopi sama teman-temannya, dia ngomong, alah itu Pak Korwil cuma ngomong doang, dia juga nggak bisa. Ini kan kebiasaan manusia, karena hari ini juga mencari pasukan yang loyal juga jarang. Ya saya juga nggak ngerti apa yang menjadi sebabnya. Saya pikir kalau kita beragama dengan baik juga dengan atasan akan formal dengan baik. Saya tidak menyatakan saya beragama dengan baik, tapi saya berusaha menghormati seluruh atasan saya sepanjang mereka juga berakhlak berkarim. Kalau enggak kan saya nggak wajib menghormati. Nah yang bahaya dan sial dan celaka bagi kita, atasan kita orang baik, akhlaknya baik, kita jahatin, kita fitnah, dan kita nggak loyal, lah itu besok karma sendiri. Tapi oke, balik ke situ begini. Sebelum saya kemudian ke kabupaten kota meminta teman-teman untuk menulis itu, saya harus membuat satu bukti dulu, sehingga saya kemudian menulis PKH dan masyarakat miskin Indonesia. Itu dimuat di Jakarta juga di Riau, 2 koran di Riau memuat secara nasional ya. Dan itu opini Mbak, bukan berita. Berita kan is more easy, lebih gampang. Opini yang cuma 2 opini kan dalam satu hari kolom. Dan Mbak bayangkan para profesor dan akademisi handal Indonesia juga tiap hari mengirim yang sama. Dan tidak semuanya bisa lolos. Nah, saya tulis malam itu tentang PKH. Ya memang tidak setenar apa misalnya. Saya membuatkan supaya dia lebih dikenal. Nah, cara rekrutmennya, apa yang dikerjakan pendampingnya, apa fungsi pemdanya, itu saya tulis PKH dan masyarakat miskin. Tulisan ini kemudian oleh Kementerian Sosial RI, karena kita punya website ya, kalau nggak salah hampir 2 tahun dipajang. Karena belum ada tulisannya menggantinya. Oke. Dan saya percaya sampai hari ini juga nggak ada. Atau mungkin saya yang lupa. Sampai hari ini setahu saya belum ada SDM PKH Indonesia yang menulis di kolom ya opini itu di koran-koran yang nasional itu belum. Kalau di provinsi mungkin bisa ya. Tapi di kolom nasional saya belum pernah baca. Ya kecuali saya baca tulisan saya sendiri. Tapi mungkin sederhana. Tapi itulah karya saya, menjelaskan kepada masyarakat luas, kepada bangsa tentang program PKH yang saat itu 2012 sangat tidak dikenal. Ya karena anggaran untuk mengenalkannya mungkin belum dianggarkan Mbak. Kerjasama kita dengan Infocom di daerah itu juga belum maksimal. Yang lintas sektoral itu juga belum maksimal ya. Jadi saya nulis, begitu dimuat 12 Juni 2012. Sekarang udah cetak tuh. Saya fotokopi, baru saya ke kabupaten. Saya sampaikan ada perintah dari kementerian untuk teman-teman SDM itu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar. Karena masuk PKH kan Riau 2011
Inhu Kampar 2012 Kabupaten Kuansing, 2013 Kota Pekanbaru, Kota Dumai, 2014 itu 7 kabupaten sisanya dari Siak, Bengkalis, Pelalawan, Tempat Inhil, kemudian Rokan Hulu, Rokan Hilir sampailah Meranti, sehingga hari ini Riau 12 kabupaten kota, 10 kabupaten, 2 kota madya itu sudah ada PKN semua. 2012 itu Kuansing baru masuk dan kita sudah ada Kampar dan Inhu, ini yang akan diundang Jambore. Nah, saya bilang, teman-teman, ini ada perintah dari Jakarta pimpinan kita untuk menulis artikel yang kira-kira bagus untuk dipublikasi secara nasional, dan ini menjadi persaingan di ratusan kabupaten kota se-Indonesia. Nah, akan diambil sekian artikel. Nah, mungkin 2-3 lembar, nanti saya bantu editkan. Untuk menyatakan bahwa saya memerintahkan kalian menulis, saya juga ada kualifikasi perintah. Ini tulisan saya buka sudah dikasih contoh ya. Nah, ini tulisan saya di Republika Nasional, sehingga orang tidak kemudian bisa membantah, malah happy dia. Oh, berarti lumayan nih kalau gua bisa nulis. Mereka pun terinspirasi. Walhasil Mbak, supaya Mbak tahu, 370 artikel se-Indonesia, hampir 400 lebih diseleksi. Dan terakhirnya nih, menjadilah sekitar 75 dan diseleksi lagi yang saya tahu saat itu. Masuklah 2 artikel pendamping kita ditulis dalam Indonesia Inggris, dan 2 dari Inhu, 2 dari Kampar. Memang saya supervisi, ya nggak apa-apa. Mereka ngirim bahan mentahnya, saya supervisi dulu sedikit lah, saya ubah, saya edit, baru saya kirimkan berikut disampaikan artikel tentang PKH, pelaksanaan PKH dari pendamping PKH satu kan nggak SDM bahasanya, pendamping PKH. Dimuat Pak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bayangkan dari 400 artikel loh se-Indonesia, Rio masuk. Luar biasa. Tapi kan saya sebagai pimpinannya, komandannya lah, CT-nya, mitra mereka, saya nunjukkan juga. Jangan saya nyuruh orang nulis, menunggunya setiap hari, kapan diserahkan tulisan, muka mikirin Jakarta. Tapi sebenarnya we are enable, kita sendiri have no kompetensi. Kita nggak punya capability dan kompetensi, ya saya nggak mau. Saya berusaha hari ini mengurangi perintah yang saya sendiri nggak bisa. Kecuali data, itu pekerjaan teman-teman APD, sulit apapun mereka pasti handal. Tapi pekerjaan lainnya misalnya kalian lobby dana sharing sendirilah, ini. Saya nggak akan perintahkan ini kalau saya sendiri nggak bisa. Supaya kita menjadi pemimpin ke depan itu yang bisa memerintahkan tapi juga bisa menjalankan sendiri ketika perintah kita diabaikan oleh orang lain. Itu contoh Mbak, bahwa kita menyuruh orang berkarya, tetapi kita sendiri juga punya bukti karya. Ini saya tambah sedikit, ketika masuk di Republika saya nggak enak di Hotel Arya Duta Tangerang. Pak Dir itu masih Pak Dr. Edi Suharto, alumni Selandia, sekarang Dirjen Dayasos kalau nggak salah, yang bagi-bagi beras nih. Lihat tuh, waktu itu masih direktur. Gara-gara artikel saya ditunjukkan ke beliau, kan teman-teman kena marah jadinya. Karena nggak. Setelah itu saya malas berkarya. Ini juga nyata nih. Nah, ini kan live, dilihat nanti se Indonesia mungkin ya. Oke. Dicari sama dia, begitu masuk saya juga nggak dekat sama dia, orang baru direktur. Nyari dia, mana Korwil PK Provinsi Riau? Saya pikir mau dimarahin kan gitu. Jadi saya Pak, itu kayak dia S2, kalian yang lain kan juga S2. Nulis yang sama tentang PKH supaya terkenal PKH kita. Kan saat itu udah kenal Mbak. 2013 pas Jambore kan, baru kemudian PKH mulai booming, diiklankan di TV. Sebelumnya bukan Mbak. Hari ini nggak perlu iklan, sudah jauh lebih cari semuanya. YouTube, medsos dan lain-lainnya. Jadi itu Mbak, saya kemudian juga mengurangi karya tulis itu. Khawatir nanti ketahuan petinggi atas, saya dijadikan sandaran. Nulislah kayak Korwil Riau ini misalnya, kan nggak enak saya. Gak apa-apa dong, menjadi inspirasi harusnya jadi gini. Kalau demikian, kan nggak semuanya kebaikan Mbak dianggap inspirasi, justru dianggap orang lain cemburu, iri, jadi momok, dianggap pesaing yang menakutkan. Padahal kalau orang mau cerdas dan waras, dia enggak datang Mbak, saya lebih tua dari Mbak, tapi saya tahu ilmu mengetik Excel macam lebih hebat dibanding Mbak. Tolong ajari saya. Mbak juga hormati dia kan orang tua, lebih senior lah. Dia juga segan sama itu, kan enak hidup saling menghargai. Tapi kayaknya banyak orang nggak gitu.
Nanti mungkin malah bully atau apa. Jadi akhirnya saya nggak mau berkarya, saya diem aja, biarin aja lah. Tapi sampai hari ini Pak, supaya percaya, saya belum pernah melihat tulisan di Opini sejak tahun 2012 saya menulis belum ada. Jadi benar satu-satunya ya. Insya Allah masih satu-satunya. Atau kalau sudah ada yang lain saya belum sama baca, wallahu alam. Ya, Tapi mudah-mudahan nanti ya penonton yang menyaksikan video ini bisa menginspirasi. saya tambahkan lagi, saya tambahkan sampai untuk memberikan inspirasi ini, bahkan ini sudah jauh hari berlalu kan. 16-17 di Kabupaten Bengkalis namanya beliau, itu pesisir yang berhadapan Selat Melaka. Saya bareng Kepala Biro Kesra Provinsi Riau Pak Masrul Kasmi, sekarang asisten gubernur. Saya sampaikan itu, kalau ada teman-teman pendamping PKH di sini yang menulis di media massa nasional, saya akan kasih uang 500.000 kalau dipublikasi di Opini lebih, bukan berita. Nah, karena saya tahu ada satu pendamping yang dia juga senang nulis sastra, namanya Dewi Handayani. Jadi saya menyemangati teman-teman. Kalau dia terbitnya di Provinsi Riau, koran lokal lah di provinsi ya, Riau Post, tapi kan nomor 1 di Riau. Nah, saya kasihlah 250.000. Apresiasi saya sebagai seorang pimpinan. Gara-gara saya ngomong seperti itu, Kepala Biro Kesra Ustadz Masrul juga ngomong, karena Pak Koordinator Wilayah Pak Ustadz Mali sampaikan, saya juga sama, saya garansi siapapun yang nulis di media massa nasional, misalnya Kompas, Republika, Suara Pembaruan ataupun Kelas Media Indonesia, Koran Tempo, maka saya akan kasih hadiah juga 500.000. Double ya. Iya lah, dia pejabat tinggi, saya ngomong itu tentu beliau ingin menyeimbangkan, nah, gitu. Cuma kalau terbitnya saya nulis di koran Indragiri Hilir, koran lokal, ya mungkin saya kasih hadiah apa, tapi tidak harus 250.000, kan koran lokal. Bisa aja punya paman kita itu kan gitu, atau wak kita kan. Ya. Tapi intinya ini kan live nih ya, artinya siapapun yang menulis STMPK Riau ke koran nasional, saya kasih 500.000 setelah. Berlaku sampai sekarang gitu Pak? Berlaku masih. Oke. Paling tidak sampai akhir tahun COVID ini. Oke. Kalau dia bisa nulis dalam bahasa Inggris seperti saya nulis di Jakarta Post, saya nulis beberapa artikel di Jakarta Post dulu. Itu tentang national political affairs, tentang politik nasional, tentang Aceh. Nah itu bayarnya mahal di sana. Itu kalau bisa nulis teman PKH dalam bahasa Inggris di situ saya bayar 1 juta. Oh, dengar ya teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan motivasi kok. Harus berani mungkin pimpinan harus seperti itu. Gitu lah kira-kira. Ya, mudah-mudahan nanti ada nih yang SDM PKH yang bisa menulis sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Korwil, akan ada hadiah khusus untuk SDM PKH. Saya. Oke nih.